Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Traveler, seperti telah sama-sama kita ketahui, Bandung telah lama menjadi salah satu tujuan para wisatawan lokal maupun luar kota dan mancanegara untuk menikmati suasana akhir pekan ataupun liburan, baik itu untuk tujuan wisata alam dan juga wisata kuliner. Berada di kawasan dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan, menjadikan Bandung memiliki banyak tempat wisata alam khas pegunungan yang sejuk udaranya, dengan latar belakang pemandangan alam yang luar biasa indah dan cantik. Salah satunya adalah tempat yang baru dibuka pada tanggal 14 Agustus 2020 kemarin, yang bernama Mercusuar Cafe and Resto. Walaupun konsepnya adalah restoran, tetapi yang ditawarkan bukan sekedar melulu kuliner. Ada juga panoramic view. Yes, cocok banget bagi para Instagramable mania. Di sini, kawan-kawan dijamin tidak akan puas dengan kunjungan hanya 1 atau 2 jam saja. Saking banyaknya spot foto yang ditawarkan. Belum lagi ditambah view alam dan perkotaan yang indah di kejauhan. Apabila malam, pasti panorama city light akan sangat indah terlihat dari sini. Sayangnya, kunjungan kami di pagi hari menjelang siang. Sebenarnya, planning kami adalah pergi di sore hari, agar bisa menikmati pemandangan di malam hari. Tapi, berhubung ketika berkunjung adalah waktu libur panjang, belum lagi mungkin ditambah karena ini masih tempat baru, sehingga banyak sekali pengunjung yang datang, sampai-sampai mobil yang mau parkir pun harus antri panjang. Sehingga setelah kami berpikir, berunding, dan berdebat kusir, akhirnya diambil keputusan untuk mengubah waktu kunjungan menjadi keesokan harinya dengan menggunakan motor agar tidak sampai gagal lagi. Alhamdulillah, keesokan harinya ketika berkunjung untuk yang kedua kalinya kemari, tidak ada kendala berarti. Antrian tetap ada, tetapi tidak sepanjang kemarin sore. Mungkin karena masih pagi dan baru buka pula, sehingga masih belum banyak pengunjung. Sekedar informasi, jam buka mulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul 8 malam setiap harinya. Konsep yang diusung resto ini cukup unik, yaitu Medieval Castle atau kastel abad pertengahan yang megah dan spektakuler. Kok mirip dengan Dago Bakery ya? Gak heran lah, konsepnya mirip karena ownernya juga sama, yaitu Dago Bakery Crew. Mercusuar Cafe and Resto ini berlokasi di Jalan Lembah Pakar Timur 2, nomor 7, Dago, Bandung. Hati-hati ya bagi yang ingin berkunjung, dikarenakan jalannya menuju lokasi dan juga tempat parkir di lokasi melewati tanjakan dan turunan yang cukup curam. Ini antrian ketika akan masuk ke resto, lumayan panjang, harus sabar nih. Sebelum masuk, protokol kesehatan diterapkan di tempat ini ya. Cek suhu bagi setiap pengunjung yang masuk adalah hal wajib. Untuk pembayaran salah satu aja di sebelah sini. Cukup 1 orang saja dari setiap rombongan yang membayar registrasi masuk. Sisanya dipersilahkan untuk langsung masuk agar menghindari antrian dan kerumunan orang. Tarif per orang adalah 25.000 untuk weekend dan 20.000 untuk weekday. Walaupun kita kena charge untuk masuk, tapi bisa ditukar kok dengan roti ataupun cemilan lainnya yang tersedia di sini. Saya contohkan, kami masuk berdua, tarif 50.000, maka bisa ditukar dengan roti atau cemilan lain seharga 50.000. Harga setiap roti tertera di bagian bawah, tinggal kita jumlah dan hitung saja ya. Apabila kita mengambil lebih dari 50.000, maka kita dipersilahkan untuk membayar sisanya. Gimana kalau ngambilnya kurang dari 50.000? Bisa ditukar uang lagi nggak? Repot ya kalau jawab pertanyaan seperti ini. Kalau dijelaskan bisa panjang kali lebar nih. Skip aja deh. Boleh dibilang kita seperti dipaksa untuk beli roti ya kalau kemari. Tapi mana ada sih tempat wisata yang gratis zaman now gitu loh. Masih mending dapat roti daripada nggak dapat apa-apa. Ayo. Dan tiket voucher ini hanya khusus untuk yang dipajang di area ini aja ya. Jangan coba-coba lagi ke bagian resto, terus pesan makanan menggunakan voucher ini. Ntar dijewer lagi sama pas satpamnya.
ketika saya datang, pengunjung masih belum terlalu banyak. Tetapi setelah sekitar 2,5 jam saya berada di sini, dan setelah cukup banyak melakukan gerakan squat jump atau berdiri jongkok untuk memuaskan hasrat sang istri yang ingin mendapatkan spot dan posisi foto terbaik di semua area yang masih memungkinkan. Nah, setelah bersiap-siap akan pulang, keadaan di sini sudah sangat jauh berbeda. Agak ngeri juga nih, dengan kondisi yang ramai dan kurangnya kesadaran dari para pengunjung untuk physical distancing. Belum lagi banyak yang membuka masker demi untuk mendapatkan hasil foto terbaik. Walaupun beberapa kali kerap terdengar peringatan dari operator untuk mengingatkan para pengunjung, tapi sepertinya masih kurang direspon. Jadi ini bisa jadi bahan pertimbangan bagi kita semua yang hendak berkunjung ke tempat wisata ya. Apakah safe dengan kondisi saat ini, di mana bahaya COVID-19 masih menyebar di mana-mana? Atau ntar aja deh, nunggu wabah corona sudah berlalu, baru kita bisa bebas bepergian kemanapun yang kita mau. Tempatnya berlantai 4. Tapi untuk para pengunjung yang hendak menikmati kuliner di tempat ini, hanya diperkenankan untuk menempati lantai 1 dan 2 saja. Setidaknya ini pada saat kunjungan saya ya. Monggo, bagi sobat traveler yang sudah berkunjung juga ke tempat ini, kita bisa saling berbagi info di kolom komentar apakah situasinya sama atau berbeda. Hanya 2 lantai di bawah yang diperkenankan untuk digunakan, otomatis lantai 3 jadi sepi. Angker. Nah, di lantai 4 inilah kita serasa berada di negeri dongeng, atau berada di masa lampau, atau enggak ya? Mau dramatis tapi gak bisa, Pokoknya ide atau konsep medieval castle ini membuktikan kalau orang Bandung penuh dengan kreativitas dan inovasi, bener gak? Keren abis. Dengan bangunan castle yang menjulang tinggi di tengah, yang menjadi rebutan para pengunjung untuk berfoto, sampai antri nih. Alhasil, daripada nunggu giliran lama, mending muter-muter dulu, cari sisi lain yang bisa dimanfaatkan untuk foto-foto. Nggak harus dari depan aja kok, dari samping juga sama kecenya. Dari belakang, oke punya. Hanya sama seperti di Dago Bakari. Di bagian ini terlihat jelas melalui lubang-lubang di lantai, view di bawah yang terlihat sangat jauh. Bagi yang fobia dan ketinggian, jangan coba-coba melintas ke areal ini ya. Lumayan bikin pening nih masalahnya kalau lihat ke bawah. Masih kurang ekstrim. Ada juga mercusuar di samping yang bisa kita naiki sampai ke puncak. Tangganya lumayan sempit dan melingkar. Tapi view dari puncak ini emang gak ada duanya. Top markotop pokoknya. Kebayang nih di bagian sana, view city light di malam hari pasti indah banget dah. Momen yang tidak akan terlupakan. Kapan-kapan, kalau ada waktu dan kesempatan, kita juga akan coba untuk datang kemari di malam hari, agar bisa menikmati sajian kerlap-kerlip lampu yang menghiasi kota Bandung dari atas ini.
Di rooftop ini juga tersedia gazebo menu yang dominan dengan mie seperti yang terlihat. So, bagi yang berselera untuk bersantap di sini dengan dikelilingi view indah sejauh mata memandang, juga dikelilingi orang-orang banyak yang lalu lalang sih. Kalau itu tidak menjadi masalah, asik juga nih untuk dicoba. Tapi kami lebih tertarik untuk mencoba hidangan yang ada di bawah aja deh. Setelah puas dan kepanasan juga berada di atas, kini saatnya mencari tempat yang lebih adem sambil memuaskan rasa penasaran akan menu makanan yang ditawarkan di tempat ini. Menu makanan yang tersedia sepertinya kurang banyak nih. Atau saya yang berekspektasi terlalu tinggi sehingga mengharapkan pilihan menu yang banyak biar asik aja gitu dibaca dan dipilih. Walaupun rada bingung juga dengan nama-namanya nih. Maklum lah orang dusun. Cireng, singkong keju, pisang goreng, itu mah udah sering jajan di jalanan juga. Nah, yang ini bikin penasaran. Tapi setelah dipikir-pikir gak jadi deh. Takut salah ngomong lagi pas pesannya. Susah bacanya juga. Akhirnya pilihan menu western yang kita ambil yaitu chicken cordon bleu. Benar nggak melaporkannya? Daripada susah-susah, kita pilih menu Nusantara satu lagi, yaitu nasi goreng cikur. Ditambah minumannya satu macam aja lah. Dan kita juga udah bawa air minum sendiri, padahal bilang ngirit nih. Yang penting, rasa penasaran untuk mendatangi tempat ini sudah terpuaskan. Silahkan bagi sobat traveler yang hendak mendatangi tempat ini dan mencicipi kuliner yang tersedia di sini, menu bisa dilihat di sini sebagai acuan. Kalau soal rasa sih relatif ya, selera setiap orang berbeda. Enak-enak aja sih menurut saya, cocok lah dengan harga yang harus kita bayarkan. Yang pasti, Mercusuar Resto & Cafe ini sangat layak dan menarik untuk dikunjungi ya sob. Dengan konsep abad pertengahan dari Kastel dan mercusuarnya, view alam yang luar biasa indah di sekeliling, dilengkapi juga dengan kuliner restonya, gak akan nyesel deh kalau udah berkunjung ke sini. Bagi yang sudah pernah kesini, boleh kasih komentar ya, agar kita bisa sama-sama berbagi informasi dan menambah saudara. Apabila video ini bermanfaat, boleh juga ditekan tombol subscribe-nya, karena dukungan dari teman-teman semua adalah semangat bagi saya untuk membuat video-video lainnya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua orang. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.